Halo sahabat PS, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan channel Perspektif Sosiologi, Kacamata Memahami Dunia. Pada tayangan kali ini saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan untuk kita pikirkan. Sahabat semua, apakah pernah berpikir misalnya kenapa sekarang ada beberapa negara yang menjadi lebih dominan dari sebelumnya? Misalnya kita melihat negara seperti Cina misalnya, kemudian ada Korea Selatan, kemudian ada negara-negara seperti Rusia sekarang masih mendominasi, dan tentu saja Amerika. Nah, sebenarnya dulu pernah ada beberapa negara yang lain yang juga dominan. Misalnya pada era 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun sebelumnya ada dominasi antara Amerika Serikat di satu sisi dan juga Uni Soviet pada sisi yang lain, dan itu menjadi negara-negara yang sangat mendominasi kehidupan dunia. Nah, sekarang Uni Soviet sudah bubar dan sekarang tinggal Rusia, itu masih dominan. Nah, itulah kurang lebih yang nanti akan menjadi pembahasan dalam perspektif teori yang akan disajikan pada tayangan kali ini, yaitu tentang teori sistem dunia atau world system theory yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein. Sebelum masuk ke teori, saya akan menjelaskan dulu sedikit biografi agar kita bisa berkenalan dengan Immanuel Wallerstein ini. Nah, tokoh ini, Wallerstein ini, itu lahir di New York di Amerika pada tanggal 28 September 1930. Jadi ini adalah sosiolog dari Amerika yang tentu saja punya cara berpikir berbeda dengan, sedikit berbeda dengan beberapa sosiolog yang dari Eropa, begitu. Dia karir pendidikannya di beberapa perguruan tinggi, diantaranya ada di Columbia College, kemudian ada di dia pernah menjadi fellowship pada program Ford Foundation, Fellowship Afrika, dan banyak lagi. Nah, yang ingin dijelaskan dari teori sistem dunia ini adalah Wallerstein ini melihat ada relasi yang bersifat kapitalistik dalam hubungan antar negara-negara. Jadi teori sistem dunia ini ingin menjelaskan bahwa dulu kala ketika sebelum konsep nation state atau konsep-konsep negara, pernah ada satu kesatuan kekuatan yang berbasis pada kerajaan-kerajaan, dan itu bukan pada sistem kapitalisme yang kemudian membuat atau menciptakan relasi-relasinya, tapi pada penguasaan, pada politik. Lalu kemudian berubah dari konsep kerajaan-kerajaan tersebut, kapitalisme mulai berkembang di barat, di Eropa, dan disitulah mulai sebuah perubahan-perubahan dari kerajaan-kerajaan menjadi nation state, menjadi negara-negara. Nah, yang ingin ditawarkan oleh Wallerstein ini adalah bukan pada relasi kelas atau relasi yang bersifat kelompok-kelompok tertentu, tetapi Wallerstein ini menawarkan sebuah perspektif yang masih dalam kerangka besar teori Marxisme untuk melihat kapitalisme, tapi dalam skala yang lebih besar, yaitu relasi antar negara di seluruh dunia. Nah, kata Wallerstein, dunia ini tergabung dalam sebuah sistem hubungan, hubungan dunia yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada negara-negara yang masuk dalam kelompok negara inti atau core country, misalnya seperti itu. Ada core, ada inti, kemudian ada semi periphery, kemudian ada yang terakhir periphery atau pinggiran. Jadi ada negara inti, ada negara semi pinggiran, ada negara pinggiran. Di mana letak sistem dunianya? Sistem dunianya terletak pada bahwa antara negara-negara yang berada pada titik-titik tadi tersebut, ada core, ada semi pinggiran, ada pinggiran, itu adalah hubungan yang bersifat eksploitatif. Jadi negara yang core ini, yang inti ini adalah negara yang dihidupi dengan cara mengeksploitasi negara-negara yang ada di pinggiran tadi, begitu. Nah, jika kita lihat sekarang misalnya dalam kasus Amerika misalnya sebagai salah satu masuk kategori sebagai core negara yang ada di inti, maka di tengah-tengah ada negara-negara yang kemudian menjadi penyangga bagi ekonomi, produksi, konsumsi negara maju seperti itu. Contoh misalnya beberapa negara Eropa ada di situ, misalnya
negara yang berafiliasi dengan Amerika misalnya, atau juga seperti Australia seperti itu ada keterkaitan. Nah, di pinggirnya lagi ada negara yang pinggiran. Yang pinggiran ini biasanya adalah negara berkembang atau negara terpinggirkan, tapi mereka punya sumber daya alam, punya pekerja yang banyak, lalu mereka akan digunakan sumber dayanya, eksploitasinya dengan kepentingan-kepentingan yang ada pada negara core dan negara semi pinggiran tadi. Itulah keterkaitan yang disebut sebagai sistem dunia oleh Wallerstein. Kita ambil contoh misalnya, ada Amerika, kemudian ada let's say misalnya Australia, lalu kemudian kita di Indonesia. Nah, kita melihat bagaimana sumber daya alam di negara kita, negara-negara berkembang seperti Indonesia, itu adalah sebuah proses eksploitasi, penggunaan sumber daya alam untuk kepentingan negara-negara maju seperti itu. Jadi relasinya adalah relasi kapitalisme oleh negara core, negara inti, kemudian ditengahi oleh negara semi pinggiran, dan yang terakhir adalah negara-negara pinggiran. Nah, seluruh dunia ini, kata Wallerstein ini, itu berada dalam relasi seperti itu. Jadi kita ya seperti apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kita bisa melihat bahwa ini menjadi satu kebijakan yang kadang-kadang untuk memenuhi keuntungan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara semi pinggiran, dan tentu saja akhirnya adalah kepada negara core tadi. Tetapi ini punya peluang berganti, berubah. Misalnya kita melihat Korea Selatan sudah mulai pindah dari negara pinggiran pindah ke negara semi pinggiran, atau bahkan bisa jadi ke negara yang core tadi, inti. Apa yang bisa merubah seperti itu? Ya, tentu saja kemajuan teknologi, kemudian kekuatan pasar, dan berbagai kebijakan yang kemudian bisa mengangkat satu negara pindah pada posisi dari pinggiran ke tengah, bahkan bisa menjadi ke inti seperti itu. Inilah tawaran teori yang sangat besar dari Wallerstein untuk memahami bagaimana relasi negara-negara yang ada di dunia, sehingga kita menyebut ada negara maju, ada negara berkembang, begitu. Kurang lebih itu bisa dipahami dengan menggunakan pendekatan teori sistem dunia dari Immanuel Wallerstein ini. Demikian sahabat semua, kalau tertarik jangan lupa untuk like, dan kalau ada pertanyaan sampaikan pada kolom komentar, kemudian share dan juga subscribe untuk memastikan tidak ketinggalan tayangan berikutnya. Terima kasih.